Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya pasal 28 ayat 1 sampai 29 oleh Bu Sarma. Oleh Bu Sarma. Lukas pasal 10 oleh Bu Cinta. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Ibu Santi untuk berdoa. Firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepada-Mu Bapa di surga. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuruti hamba-Mu Pastor Faisal. Posisinya bagus. Untuk capai pengajaran kami, Yesus. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan pagi hari ini di Zoom maupun di YouTube Live. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bu Sarma untuk membacakan ayat firman Tuhan. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, shalom Bapak Ibu semua. Pagi ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 28 ayat 1 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seseorang yang seperti angin ribut disertai air hujan, yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau, baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan.
biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Parasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Salma. Silakan Bu Cinta untuk melanjutkan dengan Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 42, cukup panjang. Iya, terima kasih Pak Apen. Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam rumah kota, ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi
Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apeng? Ya, langsung saya ambil alih ya. Ya, baik, Pastor. Oke, wajah saya kelihatan ya. Bagus. Oke, bagus. Suara juga bagus ya. Nah, ini tadinya saya mau live di rumahnya orang tempat tadi saya ini, cuma terlalu ramai tadi ya. Jadi saya udah kita di jalan saja live-nya. Nah. Ya, tadi saya baru ikut ini ya, ikut fellowship atau persekutuan doa sekelompok komunitas ya, komunitas di daerah Amsterdam ya, sama Pak Daniel Alexander kebetulan datang. Nah, saudara, ada yang bagus sekali ya. Selama 2 hari ini, hari Minggu dan hari Senin, Pak Daniel Alexander cerita tentang pengampunan ya, saudara ya, tentang pengampunan, tentang berdamai ya, berdamai pengampunan. Kita sudah belajar itu dulu ya di komunitas kita belajar, dan tiap hari kita selalu diingatkan ya tentang pengampunan, tentang berdiakonia ya. Nah, itu selalu tidak henti-hentinya, sebab kalau Anda memulai ya, Anda kata lahir baru, orang yang lahir baru pasti mulai dengan diakonia, dan kemudian puncak dari semua itu adalah pengampunan, saudara. Ya, pengampunan itu setiap hari ya. Setiap hari hidup kita di dalam pengampunan. Luar biasa ya. Coba kalau seluruh dunia mengampuni, setiap orang saling mengampuni, nggak mungkin perang, saudara. Orang bisa konflik, tetapi nggak mungkin perang, nggak mungkin bunuh-bunuhan. Kalau sudah mulai bunuh, berarti nggak ngampuni, saudara ya. Kalau sudah mulai mengucilkan, berarti sudah nggak mengampuni. Kalau orang masih salah paham, orang bisa semua diampuni, saudara ya. Nah, kita tadi baca tentang Samaria dan Yerusalem, judulnya ini Samaria. Bagus sekali ya, Samaria. Tadi judulnya kurang satu ya, Samaria dan Yerusalem. Karena kita cerita pembanding ya, saudara. Samaria, orang-orang di Yerusalem menganggap orang-orang Samaria ini orang-orang kafir, saudara ya. Orang-orang yang menjijikkan, yang sudah hancur. Karena memang di Samaria itu, kalau dibilang orang Israel, udah nggak murni lagi, saudara. Mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Artinya bahkan iman mereka, zaman itu kalau bilang iman itu ideologi ya. Ideologi mereka bukan kepada Yehova saja, saudara. Tetapi mereka menyembah multi dewa. Ya. Ada banyak sekali dewa-dewa di Samaria. Karena apa? Karena istri mereka, suami mereka menyembah dewa lain. Jadi mereka tidak hanya fokus kepada Yehova saja. Mereka, karena penyembahannya bukan hanya Yehova, maka cara berpikirnya pun sudah beda-beda, saudara. Setiap orang berpikir dengan caranya masing-masing. Mengerikan ya.
Semua orang punya ideologi sendiri-sendiri. Bayangin satu bangsa, ideologinya macam-macam, saudara ya. Masing-masing jalan menurut benar katanya masing-masing, saudara. Masing-masing punya kebenaran sendiri. Ya, akhirnya apa? Semua orang bikin hukumnya sendiri-sendiri, kacau negara, saudara. Jadi ketika musuh menyerang, mereka bingung, nggak sepakat. Makanya kalah terus. Di samping ideologinya sudah pecah, ya mereka juga sudah saling berkhianat satu sama lain, tergantung yang nyerang siapa nih, orang Moab. Ya maka yang penganut agamanya orang Moab akan berpihak kepada Moab, saudara. Akan belain orang Moab. Kayak sekarang Anda kalau diserang sama Arab, wah pasti Katurun-katurun ini akan membela Arab, saudara. Kalau Arab bilang, ya kita perangi Indonesia, wah Katurun-katurun ini akan pro Arab, saudara. Iya kan? Itu sama seperti itu ya. Itu memang terjadi ya. Agama adalah ideologi di zaman kuno ya. Beda dengan zaman hari ini, saudara. Namun kita baik lagi lihat, orang-orang Samaria ini sudah hancur. Cara berpikirnya sudah kacau balau, saudara. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Benar-benar dihancurkan. Orang-orang kalau sudah tidak fokus sama Tuhan lagi, saudara, kehidupannya akan dihancurkan, saudara. Semua keluarganya diremukkan, ekonominya, kalau perlu sampai sakit, saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat-ingat ya. Mungkin Anda terlihat berkecupan, berkelimpahan, keuangan. Tetapi itu hanya tipuan. Ya, sawang sinawang, saudara. Ya kan, ternyata wah, ada masalah yang lain yang mengerikan, saudara. Kalau Anda ketemu orang, sawang sinawang semuanya, saudara ya. Kelihatannya hidupnya enak loh, belum tentu, saudara. Makanya jangan iri sama orang, saudara. Sawang sinawang itu ya, kelihatannya padahal gitu ya. Kelihatannya hidupnya enak, padahal kacau sekali. Anda kalau melihat saya ya, kalau itu ini masalahnya besar. Wah, orang mengira, wah rasain tuh si Paul tuh. Wah, katanya orang-orang Islam kan tepuk tangan kan, rasain tuh si Paul. Nggak taunya saya di sini hidupnya enak sekali, saudara ya. Hidupnya diberkati sekali. Ya kan? Rasain si Paul. Wah. Orang-orang yang tidak suka sama saya kan, ini ya. Tetapi mereka nggak tahu kan, sawang sinawang. Mereka pikir saya susah jadi DPO. Ternyata saya selalu bilang, saya ini buronan paling bahagia di seluruh dunia, saudara ya. Nggak ada orang buronan senyum-senyum, ketawa-ketawa kayak saya. Ya santai-santai, happy-happy, jalan-jalan tiap hari. Ya nyanyi-nyanyi, nari-nari, main musik, menikmati sekali hidup saya ya, saudara ya. Ya, menikmati sekali, saudara ya. Kelihatannya hidupnya dikejar-kejar, nggak enak, saudara. Tapi hidup saya bahagia di sini, saudara ya. Uang memang nggak banyak. Tetapi apa? Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Kan itu, saudara ya, yang kita ingin semua pengennya begitu. Iya, masalahnya begitu ada kebagian duit sedikit, kan langsung pengennya apa? Kenakan kamu memperkaya banyak orang. Enak aja, saya aja lagi pengen beli ini, pengen beli itu. Begitu kan? Nah, kalau saya, karena saya sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau yang saya lakukan ini bukan saya hebat, saudara ya. Enak aja memperkaya banyak orang. Enggak, karena saya merasa saya sudah berkelimpahan, gitu ya. Ada rasa cukup di sana, ada ucapan syukur. Nah, saudara, kita balik ya, saudara. Orang-orang Samaria, orang jahat, diremukkan, dihancurkan oleh Tuhan. Sebaliknya, Yerusalem, kelihatannya orang-orang baik, saudara. Kelihatannya, saudara. Tetapi ternyata enggak, mereka bikin perjanjian dengan maut, saudara, katanya ya. Apa maksudnya bikin perjanjian dengan maut? Ya mereka juga porak-poranda, sawang sinawang juga tadi ya. Kalau orang Samaria jelas-jelas orang-orang sudah murtad, ya memang sudah murtad ya. Kalau Yerusalem itu kelihatannya baik, tapi sebenarnya enggak baik, saudara. Anda kalau ingat anak yang hilang, ya cerita dalam anak yang hilang, ini kan Lukas 10, Lukas 15 anak yang hilang, saudara ya. Kalau Anda dengar cerita anak yang hilang, sebenarnya yang hilang itu siapa, saudara? Dua-duanya kan yang hilang kan? Anak sulungnya hilang, anak bungsunya kan juga hilang, saudara kan? Iya kan, pada kenyataannya begitu, saudara. Si anak bungsu, ini kan saya kan anak bungsu ini kan, kabur sana foya-foya, hidup enak-enak, ya sudah bertobat masih dipakai Tuhan, keenakan kawan, gitu kan? Sudah bertobat masih dipakai Tuhan, maunya dikutuk dulu jadi kodok ya, apa jadi kadal guduk apa-apa gitu kan si Paul ini. Kan kata orang-orang yang dulu saya sakit kan begitu, saudara. Maunya si Paul ini jadi kadal buduk dulu kan. Tapi kenyataannya si Paul ini diampuni sama Tuhan, nggak dijadikan kadal buduk, malah dijadikan Nabi ke-26, saudara. Kan ironi kan, Tuhan kan suka bercanda sama kita, saudara ya. Harusnya si Paul ini sudah nyakiti banyak orang jadi kadal buduk dulu ini. Jadi kodok burik dulu kan.
Oh, ternyata enggak, saudara. Malah dijadikan nabi ke-20 dan jadi Joseph, ya kan? Nah, itulah Tuhan kita, saudara. Makanya bagi saya, kenapa saya mudah sekali mengampuni? Dong saya jadi ampuni, saudara. Saya jadi ampuni. Ya ngapain saya nggak ngampuni orang lain? Kayak saya orang baik saja, nggak ngampuni orang. Kan begitu, saudara ya. Nah, balik lagi. Lalu ada anak bungsu yang hilang, tapi kembali. Lalu ada anak sulung yang nggak pernah hilang, dianggap nggak pernah hilang. Tetapi sebenarnya hilang, saudara. Ya kan? Dia bersama dengan Bapa, setiap hari di gereja terus, ngalami ritual, ngalami segala yang baik dari surga, tapi ternyata sebenarnya dia hilang. Dia tidak merasakan kasih karunia di dalam rumah Bapa. Sehingga ketika anak bungsu itu mengalami kasih karunia, dia misu-misu, saudara. Ya kan? Nah, lalu, saudara, cerita orang Samaria dan orang-orang Yahudi, para imam ini, saudara. Sama, saudara ya. Orang-orang Samaria yang dianggap tidak baik ini, ya, dan ada orang-orang yang merasa dirinya baik yang sudah melakukan ritual-ritual di dalam agama Kristen. Ya, ada orang-orang yang merasa lebih baik hidupnya daripada saya karena dia sudah percaya sama Trinitas dan percaya ya dengan semua kredo-kredo gereja mereka. Ya, bahkan mereka merasa lebih baik dari saya. Ada ya di Belanda ini yang merasa lebih baik dari saya karena mereka nggak makan babi, nggak makan apalagi itu ya, ngikutin hukum Taurat. Ada ya di sini banyak orang Kristen-Kristen yang begitu. Merasa dia lebih suci daripada orang lain. Tetapi balik dari semua itu, ada pendeta-pendeta yang merasa dirinya adalah anak Allah dan menyebut saya anak iblis, saudara. Iya kan, saudara? Benar nggak? Tetapi sebenarnya hari ini kan itu semua dipertontonkan tepat di depan mata hidung Anda, kan, saudara? Bagaimana orang-orang ya mempertontonkan, para hamba-hamba Tuhan mempertontonkan dirinya sendiri. Si anak iblis ini, buronan 139 negara ini, kemudian ngumpulin uang, saudara ya, ngumpulin uangnya Anda, dan kita bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, saudara. Anak iblis, saudara ya, garis bawain, anak iblis, saudara. Kan disebut anak iblis, saudara. Bahkan ada yang ngomong saya ini, munafik, apa segala macam. Mau saya munafik, mau saya anak iblis, mau saya penjahat, mau saya diomongin bekas kriminal, mau saya diomongin apapun, saudara. Ya memang saya bekas penjahat, mau diapain lagi, saudara? Saya kan tidak bisa mengubah masa lalu saya. Iya kan? Saya cuma mikir apa? Saya pengen bikin baik, saudara. Suatu ketika gegeran pengurus yayasan, saudara. Lalu, ya karena sentimen-sentimen kan saling boikot-boikotan, biasa kan? Akhirnya saya bilang, tolonglah, jangan persulit saya. Saya ini cuma mau bikin baik saja itu loh. Kenapa sulit sekali? Saya ini memang bekas penjahat. Saya cuma mau bikin baik, tolong jangan halang-halangi saya. Nah, tapi orang-orang ini sadar, saudara ya. Langsung, oh iya ya. Emang kalau ada orang jahat, kamu harap supaya baik. Sekarang ada orang jahat lagi baik, malah kamu mau bikin jadi jahat lagi. Kan begitu, saudara. Benar nggak? Nah, makanya saudara, kalau ada orang yang jahat, lalu dia lagi berusaha jadi baik, jangan dicaci maki, saudara. Kalau dia jahat beneran, sial nanti Anda ketemu sama dia nanti. Dibikin jahatnya sama dia loh. Hati-hati, saudara ya. Ini orang Samaria, ini orang-orang yang jahat, saudara. Kalau dia lagi mau bikin baik, jangan dicaci maki, saudara. Saya ini orang Samaria yang lagi berusaha bikin baik, saudara. Saya ini adalah orang anak yang hilang yang lagi pengen pulang. Jangan dihalang-halangin jalan ke rumahnya, saudara. Nanti saya jadi bromocora pengen cari rumah sendiri, saudara. Lagi pulang, jangan dihalang-halangin. Kan begitu, saudara. Kalau ada orang lagi bertobat, jangan Anda menjadi penghalang bagi dia. Ya, banyak orang tua, anaknya lagi bertobat, malah diusir, saudara. Kan bodoh. Anaknya lagi bikin baik, malah diusir. Maksudnya diusir itu karena apa? Orang tua ini jengkel, saudara. Anak ini lagi bikin baik, tapi orang tua ini tidak percaya anak ini bakal baik. Makanya orang tua itu harus sabar, saudara ya. Jadi orang tua. Kalau anak itu belum bisa melakukan sesuatu yang baik, dia lagi berusaha baik. Banyak anak-anak disalahpahami sama orang tuanya, saudara. Banyak suami-suami disalahpahami sama istrinya. Dia lagi berusaha bikin baik. Apa itu? Loh, lagi bikin baik malah diapain? Apa itu? Tumben kamu begitu. Loh, lagi bikin baik kok diomongin tumben.
Sekali dua kali lama-lama kan dia jadi kecil hati, saudara. Akhirnya nggak jadi bikin baik. Saudara yang sedang menghalang-halangi dia bikin baik. Kalau lagi bikin baik itu malah dipuji, dikasih semangat itu loh, saudara. Bukan malah dihina. Wah, tumben. Kayaknya mau bakal turun hujan petir ini nggak ada. Nah, itu kan orang lagi bikin baik, jangan malah dikecilin hatinya. Dikasih motivasi, saudara. Orang-orang ya ketika Tuhan ya lagi mau menyelamatkan umatnya, yang aneh-aneh itu bisa terjadi. Orang Samaria, siapa yang berpikir orang Israel akan bisa bertobat? Tadi Tuhan bilang, ya nanti aku akan datang ya menjadi pahlawan. Ya kan? Kapan, saudara? Nanti di Wahyu 7 itu, saudara ya, 144.000 orang kudus. Benar-benar balik loh nanti, saudara, orang Israel itu kumpul. Ya. Apakah nanti orang orang-orang benar-benar orang Israel kumpul? Benar, saudara. Saya sangat percaya. Lawang orang kerajaan Yehuda aja bisa bangkit lagi kok, saudara. 2000 tahun siapa yang nyangka, saudara, Israel bisa berdiri lagi. Nah, lalu orang-orang mencaci maki Israel. Sama kan? Orang-orang mencaci maki Israel. Orang lagi mau bikin baik kok malah dicaci maki, malah diajak perang. Indonesia ini juga kadang-kadang rese ya. Coba, orang Israel ini kan pengen bikin damai sama semua negara-negara. Negara-negara Arab berlomba-lomba damai sama Israel. Artinya apa? Israel kan cinta damai, saudara. Apakah Israel terus serang sana, serang sini, perang sana, perang sini? Enggak loh, saudara. Indonesia malah ngeresain Israel, malah ngajak perang terus, malah ngece-ngece terus, malah mencaci maki terus, saudara, ngutukin terus, saudara. Lalu gimana mau baiknya? Karena Anda ngutukin, maka dalam pikiran otak Anda ya memang dasarnya orang itu nggak baik. Padahal apa? Padahal orang itu sedang berusaha baik dan dia sedang baik loh. Tapi kita tidak melihat kebaikan itu. Suami kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Ketika lagi bikin baik malah dicaci maki, saudara. Malah dihalang-halangi, malah difitnah-fitnah. Ya kan? Karena apa? Karena saudara ingat dengan perbuatan jahatnya dia kan? Enak kan sama perbuatan jahatnya dia kan? Saudara, ketika orang Samaria ini berbuat baik sama orang-orang Yahudi, sama orang Yahudi yang dirampok tadi, saudara. Saudara pikir terus orang-orang Yahudi senang sama orang Samaria ini? Belum tentu loh, saudara. Belum tentu, saudara. Ya, ketika Anda ada orang gereja berbuat baik sama orang Islam misalnya ya, belum tentu orang Islamnya senang loh, saudara. Lalu Anda orang-orang gereja ngasih makan, dibilangi kristenisasi kan? Orang kita lagi berbuat baik, bantu bencana alam, malah tendanya malah dirusak ya kan? Iya kan, saudara? Anda bikin baik belum tentu orang senang loh, saudara. Itu sifat manusia, ya kan? Makanya kita jangan kayak gitu, saudara. Kalau ada orang bikin baik, jangan kita berpikir jelek. Kalau ada orang jelek beneran, kita ngarep-ngarep dia baik. Nah, orang-orang Samaria, ya, orang-orang yang tidak Anda duga, seringkali justru orang-orang itu yang mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Ya kan? Saudara, tahu siapa yang nolong saya, saudara, di Eropa ini? Orang yang dituduh orang-orang ateis. Orang-orang gerejanya nolongin saya enggak? Oh, pertama saya masuk, enggak, saudara. Saya dicurigai sana-sini, saudara. Yang nolongin siapa? Orang ateis, saudara. Orang-orang bule yang ateis yang nolongin saya di sini. Ya, mana gereja-gerejanya malah ikut fitnah saya, saudara. Malah dibilang pengajar sesat segala macam, ya kan? Benar enggak? Itu kan faktanya, saudara. Yang nolongin malah orang-orang ateis. Yang ngasih jalan anak saya bisa sekolah, apakah gereja? Bukan, saudara. Orang ateis, saudara. Jadi hati-hati. Kalau Anda ada di dalam gereja, jangan merasa dirimu baik. Kalau Anda melihat ada orang yang tidak ke gereja, jangan kau pikir dia bukan orang baik. Belum tentu. Ya, semua sawang sinawang, saudara. Karena yang paling penting apa, saudara? Yang paling penting Anda itu punya cinta atau enggak. Bukan masalah Anda ke gereja apa enggak, Anda pergi ke masjid, Anda beragama atau tidak, Anda ke wihara atau Anda beribadah, bukan urusan itu, saudara. Kemarin kita sudah belajar ya, bukan urusan ritual agamamu, saudara. Bukan dogmamu, bukan masalah, apalagi, bukan masalah hebat-hebatan ibadahmu, saudara. Tapi yang masalah adalah, apakah kamu punya cinta atau tidak? Siapakah sih sesama manusia? Nah, bagi beberapa orang yang namanya sesama itu, ya satu agamanya dia, saudara.
Kalau nggak satu agama bukan sesama, kafir. Ya kan? Bahkan orang Kristen ada yang begitu ya. Kalau kamu tidak trinitas, kamu bukan temanku. Kan kurang ajar nih orang-orang ini, saudara. Saya tumpas kamu. Tumpas. Kamu nampak muka aja enggak berani mau numpas saya. Ya kan? Mau nampak muka aja enggak berani mau numpas saya. Kadang-kadang ini orang-orang ini ya aneh-aneh itu ya. Itu menunjukkan apa, saudara? Sebetulnya orang-orang ini belum lahir baru. Dia belum punya cinta di hatinya, saudara. Dia belum memiliki Yesus di dalam hatinya. Dia belum memiliki pemulihan di hatinya. Intinya apa? Orang ini adalah ahli neraka, saudara. Orang-orang yang tidak punya cinta ini ahli neraka. Dia membuat neraka bagi dirinya sendiri sehingga hidupnya penuh dengan kebencian, saudara. Nggak suka dengan ibadahnya orang lain. Ya, kalau saya, Pak Paul juga nggak suka itu orang Islam bengok-bengok. Saya bukan nggak suka orang Islam ibadah loh, saudara. Saya tidak suka orang Islam bengok-bengok. Ingat-ingat ya, saudara ya. Jam 4 pagi bengok-bengok sampai ayah saya kaget-kaget lagi sakit sekarat mau mati, saudara ya. Mati sisan, saudara, dibengokin tiap jam 4 pagi, saudara. Jadi saya bukan nggak suka dengan ibadahnya orang Islam. Salah. Ya, orang Islam mau ibadah saja. Malah saya ikut bangun masjid kok dulu, saudara. Ya, selama saya di Indonesia itu kalau ada bangun masjid, saya ikut bangun, saudara. Ya, cuma yang saya nggak suka kalau bengok jam 4 pagi itu loh tuanya di hadapan ke rumah saya, itu saya nggak suka, saudara. Ya, itu aja gangguannya itu saja. Jadi bukan masalah saya nggak suka orang Islam ibadah, beda dengan orang-orang Islam nggak suka kalau ada orang Natalan, beda dengan Anda orang-orang yang merasa gereja Anda paling bagus, gereja lain tidak baik, itu beda. Beda Anda yang merasa kalau sudah melakukan doktrin Anda paling benar, Anda paling suci, lalu orang lain dianggap nggak suci, ya kan? Kalau saya sih, ya saya bekas penjahat ya, saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang jahat juga, ya saya maklum. Siapa tahu nanti Tuhan kasih dia bertobat, dan berharap saja dia bertobat, saudara ya. Makanya kita sih positif saja sama orang, jangan menghakimi, ya. Rumongso saya juga bekas penjahat, saudara ya. Bagaimana dengan Anda? Saya ini adalah orang Samaria, saudara, yang berusaha untuk menjadi baik hati. Saya ini adalah anak yang hilang, yang berusaha pulang ke rumah, saudara ya. Jadi jangan dihalang-halangi. Dan rumangsa saya juga anak yang hilang dan orang Samaria. Saya juga enggan untuk menghalang-halangi orang. Kasihan. Dia pengen pulang. Dia kan juga pengen pulang, nggak pengen makan ampas babi terus, saudara. Dia kan juga pengen apa? Dia pengen berbuat baik. Berbuat baik itu nikmat loh, saudara. Orang pengen berbuat baik, tapi nggak dikasih kesempatan buat berbuat baik. Iya kan? Ada nggak orang pengen berbuat baik tapi nggak dikasih kesempatan? Banyak, saudara. Iya kan? Seringkali gereja-gereja kan tidak memberi kesempatan jemaatnya untuk berbuat baik. Begitu mau berbuat baik, oh jangan, kamu harus perpuluhan dulu, kamu jangan mikirin orang tuamu, utamakan Tuhan dulu. Akhirnya nggak jadi ngerawat orang tua, uangnya buat perpuluhan. Dah ada orang miskin, wah dia ngasih uang orang miskin itu bisa 2 juta, 3 juta. Oh kamu salah, kamu harusnya berikan buat Tuhan dulu, baru buat orang miskin. Akhirnya nggak jadi berbuat baik. Nah, ada orang ini bekas penjahat, mau bikin baik lagi. Alah kamu sok suci, saya juga tahu kamu ini penjahat. Padahal dia sejahat-jahatnya dia juga pengen berbuat baik. Tapi seringkali kita menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik, saudara. Kita seringkali menjadi orang-orang ya orang-orang beragama yang tidak suka untuk berbuat baik dan nggak suka kalau orang lain berbuat baik, ya kan? Dan kita menjadi orang-orang beragama yang seharusnya memberikan contoh untuk berbuat baik, tetapi malah orang-orang yang di luar sana yang katanya tidak beragama, yang katanya kafir, justru yang banyak bikin baik. Ironik sekali ya hidup ini ya. Semoga menjadi perenungan bagi kita dan saudara menemukan kebaikan, cinta di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ya. Pak Apeng.